Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Andri dalam acara BBS Bincang Santai. Hari ini saya ditemani oleh tamu kita yaitu Lucia. Apa kabar Lucia? Baik. Lucia bisa diceritakan kepada pemirsa nggak siapa sih Lucia itu sebenarnya? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucia. Nama panjang saya Lucia Deandria Gloria Dirgahayu. Sekarang saya berada di kelas 6 SD di SDK Mater Dei Pamulang. Aku mempunyai adik satu bernama Agnes Devra Evangeline Pramudita Dirgahayu, atau kalian bisa panggil Agnes. Sekarang dia di kelas 3 SD di SDK Mater Dei Pamulang juga. Aku mempunyai ayah dan ibu yang bekerja di bidang wartawan dulu. Mamaku dulu bekerja sebagai wartawan yang ada di radio, lalu bapakku sekarang sedang bekerja wartawan di televisi. Aku suka menyanyi dan juga bermain alat musik. Hobi itu diturunkan dari mama aku, karena mamaku tuh dulu itu kan sering mengeksplor beberapa musik atau nyanyi, diajarkan oleh kakek nenek aku. Sekian sih, itu aja penjelasan. Terima kasih Lucia. Nah, Lucia, sekarang ini kan tahun ajaran 2023-2024 itu baru mulai mengawali pembelajaran di kelas 6 ya, tadi kamu ceritakan kelas 6. Ada hal menarik nggak ketika kamu mulai belajar masuk tahun ajaran baru di tahun 2023-2024 itu? Seru sih ketemu teman baru, yang karena waktu itu tuh kelas 5 kan aku jarang sama dia, nggak pernah sekelas sama dia. Sekarang sekelas. Habis itu aku juga nggak sabar nanti lulus SD masuk SMP. Habis itu ketemu guru-guru baru yang baik-baik, tegas, karena aku suka guru yang tegas gitu. Oh gitu ya. Ada nggak teman kamu yang waktu di kelas 3, 4, 5 dan kemudian ketemu lagi di kelas 6 itu ada nggak? Yang misalnya satu kelas terus dari kelas 3 sampai kelas 6 itu? Atau ganti-ganti teman? Sebenarnya nggak ada yang dari kelas 3, 4, 5, 6 sekelas terus. Ada yang namanya Abigail, dia tuh kayak ganti-gantian, kelas TKB bareng, kelas 1 beda, kelas 2 bareng, kelas 3 beda, kelas 4 bareng, kelas 5 beda, sekarang kelas 6 bareng. Habis itu ada juga Tania, itu aku mulai ketemu dari kelas 2, dia juga sekelas aku dari kelas 2, habis itu ke kelas 4, habis itu kelas 5, baru kelas 6 gitu. Nah ini kan sudah mulai pembelajaran ya Lucia ya. Itu ada nggak sih pelajaran yang menurut kamu itu paling menarik atau paling menantang bagi kamu? Aku sih sukanya MTK, karena apa itu MTK? MTK matematika. Oh, matematika singkatannya MTK begitu ya. Iya, kenapa matematika. Kamu suka dengan pelajaran matematika? Karena soalnya itu kayak menantang, habis itu kayak bisa, kalau misalnya bisa menyelesaikan soal itu kayak senang aja gitu. Iya. Kalau berhitung aku juga lumayan suka, gara-gara mamaku kan juga suka matematika, bahasa Inggris gitu. Ya luar biasa ya, karena dalam pelajaran matematika itu justru malah banyak ya yang tidak suka karena takut ngitungnya susah, belajarnya susah gitu. Jadi mereka itu kadang-kadang malah justru menghindari kalau ada pelajaran matematika itu sudah nervous dulu, udah takut dulu. Tapi Lucia sendiri justru malah itu menjadi tantangan untuk mau belajar matematika gitu. Iya. Selain matematika, apa favorit pelajaran kamu? Selanjutnya itu ada seni musik, gara-gara kan aku suka nyanyi sama main alat musik. Jadi kalau misalnya ada kayak penilaian, itu sih aku paling suka. Tapi kalau misalnya teman-teman sekelompoknya kurang bisa diatur, itu aku agak benci. Oh begitu ya, dari pelajaran seni musik. Nah sekarang nih ngobrol-ngobrol soal tentang favorit nih. Ada nggak sih makanan yang atau warna atau hobi yang menjadi favorit kamu itu apa? Kalau untuk makanan, aku paling suka seafood. Seafood ya. Habis itu kalau warna, aku suka kayak biru muda terang. Oh, biru muda terang itu warna-warna. Ya. Kalau favorit lain yang kamu gemari saat ini apa? Kalau hobi
itu aku sih sukanya nyanyi, habis itu main alat musik kayak gitar, habis itu pianika, keyboard. Oke. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar berkaitan dengan hobi dan kegemaran, saya ingin lihat kecepatan Lucia untuk menjawab pertanyaan. Coba sebutkan nama buah yang diawali dengan huruf A. Apel, anggur. Anggur. Buah yang diawali dengan huruf P. Pisang, pepaya, Pisang, pepaya. Buah yang diawali dengan huruf S. sirsak, sukun. Sukun. Buah yang diawali dengan huruf M. Mangga, markisa, melon. Nah, sekarang yang kedua. Kamu kan tadi pinter matematika ya. Aduh. Kalau 3 ditambah 9 berapa? 12. 12. Kalau 12 kalikan 2 berapa? 24. Nah, 24 dikalikan 2? 48. 48 dibagi 6? 8. 8 dikali 8? 64. 64. 64 dibagi 2? 32. 32. 32 dibagi 8? 4. 4. 4 ditambah 3? 4 tambah 3, 7. 7 ditambah 2 dikurangi 1? 8. 8. 8 dikalikan 125? 1000. Nah, sekarang kalau misalnya saya mempunyai 3 ekor ayam, 2 ekor bebek, Ya. dan 3 ekor angsa, itu total saya memiliki binatang berapa? 8. 8. Kalau ayamnya itu saya dipotong 2, 6. tinggal 6. Tepuk tangan dong pemirsa. Kasih. Oke. Lucia, berkaitan dengan hobi tadi yang kamu sampaikan, berkaitan dengan hobi adalah bermain musik dan bernyanyi ya. Nah, ini karena kamu tadi juga di rumah sudah mulai bermain musik ya, sama bernyanyi. Meskipun papa mama punya hobi yang sama dengan kamu atau tidak? Mama punya tapi bapak enggak. Oh, tapi yang melatih selama ini di rumah siapa itu? Mama. Mama, untuk nyanyi atau musik juga? Nyanyi sama musik. Nah, coba masih ingat nggak ketika diajarin mamamu pertama kali nyanyi, itu kira-kira lagu apa yang diajarkan? Itu saat itu kan aku dipilih jadi, waktu itu pas TK aku dipilih jadi paduan suara gitu. Itu diajarin tuh sama mama lagunya Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini. Diajarin harus bulat, berdirinya tegak. Habis itu cara bernyanyinya kayak gimana gitu. Nah, kalau musik, bermain musiknya dulu apa yang diajarkan oleh mama di rumah? Gitar, keyboard, atau apa? Dulu pertama kali belajar keyboard gara-gara waktu itu dibeliin sama nenek aku keyboard. Nah, itu akhirnya mama ngajarin cara mainnya. Waktu itu lagu Twinkle Twinkle Little Star. Oh, Twinkle Star. Oh iya, itu pertama kali diajarkan itu ya? Iya. Nah, itu kamu mengalami kesulitan nggak waktu diajarin pertama kali sama mama itu? Iya, mengalami kesulitan. Awalnya 1 jari, habis itu kata mama 2 jari yuk coba 2 jari. gitu. Habis itu akhirnya ya beberapa kali latihan akhirnya aku bisa. Itu kamu kelas berapa waktu latihan tentang lagu-lagu itu? TKB mau naik ke kelas 1. Oh, TKB kelas 1. Kira-kira mamamu itu pernah bisikin kamu nggak? Nanti kamu Lucia kalau besar jadi apa? Misalnya gitu pada waktu kecil pernah nggak dibilang seperti itu sama mama di rumah? Pernah, waktu itu mama bilang jadi dokter ya biar bisa nanti mama sakit nyembuhin gitu. Begitu ya. Tetapi mama juga punya harapan untuk mengembangkan bakat nyanyi. Nah, setelah kamu SD itu kamu mulai belajar musik ya dan bernyanyi. Itu kamu mulai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dari kelas berapa? Dari kelas 1 semester 2. Karena waktu itu pas kelas 1 semester 1 itu aku ngikutin teman aku, dia kan pilih balet tuh. gitu. Kamu ikut balet juga? Iya, aku Terus? penasaran ikut balet. Tapi setelah
ikut balet aku kan kurang nggak bisa gitu, kurang bisa di situ, dapat nilainya juga ya belum bagus. Akhirnya kata mama aku ikut nyanyi aja, kamu kan pas lagi TKB juga suka Ya. nyanyi. Jadi termotivasi dari waktu TK suka nyanyi itu mamamu memberikan support ya untuk kamu milih ekstrakurikuler menyanyi itu ya. Ya akhirnya semester 2 aku tanya ke Bu Budi, boleh nggak aku pindah? Ternyata boleh. Akhirnya aku ikut 2 ekstrakurikuler. Oh, 2 ekstrakurikuler. Iya. Nah, itu kelas 2 berlanjut sampai kelas 3 ganti ekstrakurikuler atau kamu tetap mengikuti ekstrakurikuler menyanyi itu? Tetap sampai sekarang aku. Sampai sekarang. Jadi Iya. udah 6 tahun ya kamu mengikuti Udah. ekstrakurikuler menyanyi itu. Selain itu ada ekstrakurikuler yang kamu ikuti? Enggak sih, aku cuma pernah waktu itu ngikut balet juga. Cuma balet doang itu doang. Oh gitu. Dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu pernah nggak sekolah itu mengikuti event-event lomba di tingkat luar sekolah atau mungkin ngisi acara di sekolah begitu? Pernah. Apa itu? Bisa diceritakan? Waktu itu aku ikut lomba yang ada di SMPK Penabur Bintaro, aku juara 3 Juara 3. Itu kelompok atau sendiri? sendiri. Oh, vokal ya? Terus? Ya. Habis itu ada juga yang VLS 2N tingkat kecamatan Pamulang, aku juara 1. Oh iya. Habis itu waktu itu juga pernah ikut lomba tapi gak menang. Karena Karena aku waktu itu ada yang lari dikit sama gitu. yang juara 1 itu lebih bagus lah daripada Oh, aku. mungkin juara karena 1 mungkin Lucia juga persiapannya mungkin belum maksimal begitu kali ya. Iya, cuma ntar doang. Nah, kalau misalnya kegiatan di sekolah itu kan banyak ya, ada berbagai macam acara. Itu pernah nggak Lucia ikut tampil mengisi acara itu? Mungkin juga kegiatan-kegiatan selain lomba. Pernah waktu itu ngisi acara open house, diiringi oleh Kulintang sama Angklung, nyanyi lagu Country Roads sama jingle perkumpulan Dharma Putri, sama ikut paduan suara di gereja Santo Barnabas, Santo Nikodemus, sama Santo Yohanes Baptista. Oke. Nah, kalau belajarmu menyanyi itu sebenarnya setiap orang bisa nyanyi ya, tapi kan tidak semua orang bisa bersuara bagus seperti saya ini. Kalau nyanyi kan pasti fals ya. Nah, kalau Lucia sendiri ada nggak nih latihan vokal sendiri, gimana caranya supaya suaranya itu menjadi bagus begitu? Kalau aku biasanya latihan kayak dikasih mama satu lagu untuk dihafalin, dilatihin gitu setiap bulannya atau minggu gitu. Tapi aku nggak pernah kayak ikut les vokal, nggak pernah. Itu jadi full diajarin oleh mama sendiri. Yang musik juga kayak gitu. Aku kayak minta dari mama ajarin atau enggak aku cari sendiri di Google. Oh gitu. Tapi di sekolah juga aktif ya dalam kegiatan di sekolah ya? Ya. Itu belajar bersama guru seni musik begitu? Ya, aku belajar gitar juga bareng Pak Doni, guru seni musik. Iya. Nah, kalau Lucia itu punya nggak lagu-lagu atau penyanyi-penyanyi favorit kamu saat ini? Aku punya, itu judul lagunya Trader by Olivia. Bisa dipraktikkan supaya pemirsa bisa mendengarkan suara Lucia? Bisa. Ya, coba lihat ke pemirsa. You betray me, and I know that you never feel sorry for the way I hurt you. Oh, you talk to her, and we were together. Love you at your worst, and that didn't matter. Gitu. Oke, tepuk tangan pemirsa, luar biasa ya Kasih. suaranya ya. Harapan Lucia untuk kedepannya berkaitan dengan pengembangan hobi, dengan kemampuan ini kira-kira apa untuk kedepannya, terutama untuk Lucia itu sendiri? Kalau aku pengen belajar lebih banyak lagu-lagu dari luar negeri juga, dalam negeri juga, sama pengen belajar gitar lebih baik, sama keyboard juga, belajar not-not angkanya juga biar lebih paham gitu,
supaya nanti aku bisa jadi penyanyi gitu. Ya, penyanyi plus jadi dokter tadi ya, cita-citanya ya. Iya. Oke, semoga cita-citanya tercapai ya. Nah, harapan juga untuk teman-teman kamu yang seusia mungkin di bawahnya, di bawah kamu, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa berkaitan dengan bagaimana sih untuk mengembangkan hobi dan bakat-bakat yang dimiliki itu. Untuk kalian yang ingin mengembangkan hobi, pertama kalian harus cari dulu hobi kalian yang memang benar-benar kalian sukai atau kayak memang bakat kalian gitu. Habis itu kalian bisa aja latihan sendiri ataupun les juga boleh. Atau kalau misalnya orang tua kalian bisa bakat tersebut, bisa ajarin orang tua kalian atau teman-teman kalian yang bisa bakat tersebut. Tapi kalaupun itu gagal sekali atau 2 kali atau lebih, itu tuh jangan langsung menyerah. Tapi tetap berjuang lagi supaya bisa melakukan hobi itu dengan lebih baik lagi dan menjadi bakat kita yang baik dan yang bisa membanggakan orang tua atau keluarga kita. Oke, tepuk tangan, bagus banget ya pemirsa ini. Kasih. Nah, coba nanti pemirsa apa yang dikatakan Lucia kamu terapkan dan semoga nanti kalian juga akan bisa mengembangkan bakat dan keterampilan yang kalian miliki. Tentunya kata kuncinya adalah kemauan dan semangat untuk berusaha ya Lucia ya. Yeah. Dan paling penting adalah berani untuk menunjukkan di depan umum, yaitu tampil. Yeah. Nah, dengan begitu pasti kalian semua bisa berproses dengan baik dan bisa mengembangkan kemampuan. Siapa tahu cita-cita kalian untuk menjadi seorang penyanyi, orang yang memiliki hobi dalam penyanyi, bisa ditampil di tempat umum, itu bisa tercapai. Demikian bincang-bincang kami bersama Lucia yang berkenan hadir dalam acara ini. Semoga tidak kapok untuk datang lagi di tempat ini dalam acara yang berbeda ya, begitu ya Lucia? Ya, Pak. Sampai ketemu di acara berikutnya dalam acara BBS, Bincang-Bincang Santai. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya, berpegangan tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah segala tantangan, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya, berpegangan tangan, satu dalam cita, demi masa depan